Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kina Farisi, NPM 10.100.11034 dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Efek Antimikroba Ekstrak Air Daun Mengkudu terhadap Bakteri Shigella dysentery secara in vitro. Alasan saya tertarik untuk melakukan penelitian ini karena Shigella merupakan penyebab kematian kedua terbanyak akibat diare pada tahun 2016 di semua usia. Shigella ini juga merupakan penyebab terbanyak diare sedang berat di negara berkembang pada anak usia 24 hingga 59 bulan. Di antara keempat spesies Shigella, Shigella dysentery dapat menyebabkan penyakit yang lebih parah karena dapat memproduksi Shigella-toksin. Tanpa pemberian antibiotik yang efektif, maka kematian akibat infeksi Shigella dapat mencapai lebih dari 10%, terutama pada anak-anak dan lanjut usia. Ciprofloxacin ditetapkan oleh WHO sebagai lini pertama dalam pengobatan infeksi Shigella, tetapi obat ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu adanya resistensi dan harga mahal. Salah satu tanaman yang diduga memiliki efek antibakteri terhadap Shigella dysentery adalah daun mengkudu, yang di dalamnya terdapat kandungan senyawa flavonoid, akanoid, dan tanin yang berfungsi sebagai antimikroba. Pada penelitian ini, air dipilih sebagai pelarut dalam pembuatan ekstraknya karena bersifat halal. Larut air juga bersifat polar, sehingga dapat menarik senyawa flavonoid, akanoid, dan tanin yang juga bersifat polar. Tujuan penelitian yaitu adalah mengetahui efek antimikroba ekstrak air daun mengkudu terhadap bakteri Shigella dysentery. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah biakan Shigella dysentery ATCC nomor 13313. Bahan yang digunakan adalah daun mengkudu. Penelitian ini merupakan eksperimental laboratorium murni yang dilakukan dengan metode uji difusi cakram dan dilusi. Besar sampel yang digunakan untuk uji dengan metode difusi cakram adalah 27 sampel dengan 9 kali pengulangan pada 3 perlakuan. Untuk alur penelitiannya sebagai berikut. Jadi pertama dilakukan pembuatan ekstrak air daun mengkudu, agar molar hintan, dan suspensi bakteri. Kemudian dilakukan uji efek dengan metode difusi cakram yang akan dibagi menjadi 3 kelompok perlakuan, yaitu kontrol negatif, kelompok 1, dan kontrol positif. Setelah itu dilihat apakah terbentuk zona hambat atau tidak. Jika terbentuk zona hambat, maka dilanjutkan dengan uji KHM dan KBM dengan metode dilusi, dan setelah itu dilakukan pembacaan dan interpretasi hasil. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi FK4 dari bulan Desember 2019 hingga Desember 2020. Hasil penelitian dengan menggunakan metode difusi cakram sebagai berikut. Pada ekstrak air daun mengkudu konsentrasi 100% dan kontrol negatif tidak terdapat zona hambat, dan pada kontrol positif terbentuk zona hambat dengan diameter rata-rata 21,20 mm. Hasil uji efek antimikroba dengan pemberian ekstrak air daun mengkudu konsentrasi 100% melalui metode difusi cakram menunjukkan bahwa ekstrak air daun mengkudu tidak memiliki efek antimikroba terhadap bakteri Shigella dysentery. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan kawan-kawan, di mana tidak terbentuk zona hambat pada ekstrak air daun mengkudu konsentrasi 50% terhadap bakteri Proteus vulgaris, tetapi pada konsentrasi 200% terbentuk zona hambat. Zhang dan kawan-kawan juga melakukan penelitian terhadap bakteri E. coli, dan hasilnya baik pada konsentrasi 50 dan 200% terbentuk zona hambat, dan zona hambat yang terbentuk pada konsentrasi 200% diameternya lebih besar dibanding dengan konsentrasi 50%. Hal ini diakibatkan karena semakin besar konsentrasi suatu zat, maka semakin besar pula zat aktif yang terkandung di dalamnya. Kemudian, setiap strain bakteri memiliki kepekaan yang berbeda terhadap suatu zat antimikroba, dan adanya perbedaan target kerja obat terkait struktur bakteri yang berbeda, yang kemungkinan juga mengakibatkan adanya perbedaan hasil tersebut. Penelitian oleh Elkins menunjukkan bahwa ekstrak buah mengkudu memiliki efek antimikroba terhadap bakteri Shigella dysentery. Di dalam buah mengkudu terkandung senyawa aukubin yang bersifat sebagai antimikroba dan kemungkinan lebih efektif terhadap bakteri Shigella dysentery, sehingga efek antimikroba ekstrak buah mengkudu terhadap bakteri Shigella dysentery lebih baik dibanding dengan ekstrak daun mengkudu. Penelitian oleh Hafni dan kawan-kawan menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun mengkudu memiliki efek antimikroba terhadap bakteri Salmonella typhimurium, sedangkan ekstrak airnya tidak memiliki efek antimikroba terhadap bakteri tersebut. Hal ini dikarenakan larut etanol memiliki polaritas yang lebih baik, sehingga senyawa flavonoid, akanoid, dan tanin dapat tertarik dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan air. Kemudian karena air juga bersifatnya itu polaritasnya itu lebih rendah, kemungkinan mengakibatkan kadar flavonoid, tanin, dan akanoid yang terdapat dalam ekstrak air daun mengkudu konsentrasi 100% belum cukup untuk dapat menghasilkan efek yang diharapkan, sehingga diperlukan optimasi dalam pembuatan ekstraknya untuk
dapat menarik senyawa tersebut dalam jumlah yang banyak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Svetlana, menunjukkan bahwa senyawa flavonoid pada ekstrak air terbesar didapatkan pada ekstraksi dengan metode microwave assisted extraction. Hal ini karena gelombang elektromagnetik pada metode tersebut dapat menembus dinding sel simplicia dan mengeksitasi molekul air secara merata sehingga ekstraksi lebih efektif. Penelitian oleh Sasa menunjukkan bahwa senyawa tanin pada ekstrak air dengan metode sohletasi terbesar didapatkan pada suhu 80 derajat selama 20 menit. Karena semakin tinggi suhu, semakin banyak senyawa tanin yang dapat diekstrak. Dan suhu yang digunakan tidak boleh lebih dari 80 derajat Celcius, karena tanin tidak tahan dengan pemanasan yang terlalu tinggi. Simpulan, ekstrak air dan mengkudu konsentrasi 100% tidak memiliki efek antimikroba terhadap bakteri Siga dysentery. Dan karena hasil uji sensitivitas dengan metode difusi cakram tidak menunjukkan adanya zona hambat, sehingga penentuan KHM dan KBM melalui metode difusi tidak dapat dilakukan. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.